Ya, Oke. baik, Bu. Ya, Bu. Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, karena ini pertemuan yang pertama, jadi saya mohon izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, nama Bu. saya Maria Paulina dari dosen keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya diamanahi untuk menjadi koordinator dari mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1. Ya. Kok 1? Ya, karena ada pemenuhan kebutuhan dasar yang kedua untuk di semester depan. Jadi siap-siap aja. Sehingga untuk yang pertama kali saya akan mengawali teman-teman untuk 1 semester ke depan akan sering lebih bertemu dengan koordinasinya dengan saya untuk mata kuliah PKDM 1. Oke, ini teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Oh, ada suster juga. Selamat siang, suster. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Ya. Ada, saya asli sini aja, teman-teman ada yang dari jauh-jauh ya, saya pikir dari sini-sini aja. Baik, saya share screen ya untuk RPP-nya. Jadi sebelumnya teman-teman saya sudah bikin skala kerangkanya, juga ada RPP-nya, tapi mohon maaf sepertinya RPP-nya masih perlu direvisi, jadi nanti di-download dulu nggak apa-apa, tapi nanti di revisinya nanti akan saya sampaikan untuk bisa di-download kembali. Ya, saya share screen, mudah-mudahan share screen-nya lancar ya, tadi kelas sebelumnya nggak lancar. Oke, ini lancar nggak? Lancar, Lancar, Bu. Bu. Lancar, Bu. Lancar langgeng. Oke, ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Saya koordinatornya. Terus kemudian aduh, internetnya unstable. Oke. Ini dosen pengampunya, teman-teman, nanti saya akan share di sini. Oke, untuk visi program studi dan misi keperawatan anestesiologi, apakah sudah hafal, teman-teman? Kemarin pada saat PKMB biasanya ditanyain. Nah, teman-teman apakah sudah pernah ditanyain tentang visi misinya? Harus hafal ya. Oke. Nah, ini di tes mata kuliahnya, di mana ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia 1 dengan kode mata kuliah KA1104. Ya, ini kode nanti pada saat teman-teman ngambil mata kuliah KRS-an, nanti akan ditanyain ya, kode mata kuliah akan ada selalu kode mata kuliahnya. Tahun akademik 2020 sampai 2021. Kemudian semester ganjil di semester 1 ini. Terus kemudian ada bobot SKS-nya 4 ya. Jadi saya bilang ini SKS yang berat karena ini 4 sendiri. Ya, jadi teman-teman harus bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus di mata kuliah ini ya, karena bebannya ternyata berat. Nih, kenapa kok bisa goyang-goyang gini ada. Untuk dosen pengajarnya ini sudah saya sampaikan, boleh menghubungi beliau untuk koordinasi pelajaran ya atau pertatap muka. Kemudian ini ada nama julukan juga, boleh dihubungi. Untuk deskripsinya silahkan dibaca, nanti pada saat sudah ngedownload RPP bisa dipahami PKDM ini memuat mata kuliah apa sih ya, lebih pada ke kebutuhan dasar manusia ya.
bahan kajian yang kita akan peroleh dan kita pelajari yaitu adalah teori kebutuhan dasar manusia atau konsepnya, ya. Terus kemudian menurut para ahli juga, ya. Terus ada kebutuhan oksigenasi, cairan, nutrisi, aktivitas, ya, eliminasi, istirahat dan tidur, keseimbangan, dan sampai ke kebutuhan seksual. Terus kemudian yang ini nanti prosedural untuk skill lab ya, mudah-mudahan kita dianugerahi bisa skill lab secara offline, mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalnya sampai tidak bisa, nanti kita online kan, ya. Nah nanti kita ini tidak semua masuk di pembelajaran skill lab, nanti ada beberapa karena terlalu banyak, jadi ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak masuk. Ini evaluasi teman-teman, ada UTS, UAS, di mana prosentasenya masing-masing 20, 25, masing-masing. Terus kemudian ini ada makalah dan presentasi. Biasanya kalau offline ini presentasi, teman-teman akan berdiskusi ya masing-masing. Jadi satu kelas dibagi berapa. Nah, tapi karena ini sifatnya atau lebih banyak ke online, jadi saya ambil di nilai tugas ya, jadi penugasan di 20%. Soft skill karena lebih pada ke tanya jawab dan diskusi, saya masuk ambil ke forum diskusinya. Jadi nanti kalau di Skalsa itu ada forum diskusi, nanti teman-teman lebih aktif di situ sehingga nilai soft skill-nya saya ambil dari situ. Terus kemudian ini ada laboratorium dan skill lab, saya ambil 20%. Jadi kalau misalnya dari masing-masing komposisi ini teman-teman ada yang kurang, ya berarti akan mempengaruhi nilai akhir dari mata kuliah ini. Untuk ketentuan perkuliahan ini biasa terjadi ya. Kalau di kelas itu 15 menit atau 10 menit sebelum mulai teman-teman sudah harus standby. Nah, kalau untuk yang online berarti teman-teman wajib hadir 15 menit sebelum dimulai atau apa namanya ya, apabila nge-Zoom ya. Tapi kalau misalnya memberikan apa namanya link YouTube yang sudah nanti dimasukkan ke Skalsa, teman-teman bisa ngambil atau memperhatikannya kapan aja, 24 jam ya. Jadi kalau nge-Zoom teman-teman harus seperti ini, berarti harus bertatap muka ya. Bertatap muka dengan pakaian yang sopan dan dibuka kameranya ya, karena itu adab dan etika dari perkuliahan. Tapi kalau misalnya tidak nge-Zoom atau misalnya saya nggak bisa nge-Zoom tapi saya akan memberikan materinya ya berupa video ya. Jadi nanti akan saya sampaikan atau dosen-dosen sampaikan di Skalsa, silakan dibuka 24 jam. Terus untuk masalah absensi nanti di setiap pertemuan akan ada absensi yang akan disetting per dosennya ya, nanti bisa saya setting. Nah, peraturannya nanti saya setting 1 minggu ya dari jam kerja. 1 minggu dari jam kerja itu hari Senin sampai Jumat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kedapatan hari Kamis mata kuliahnya, jadi teman-teman hanya bisa absen 2 hari ya, hari Kamis dan Jumat. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang dapat jadwal hari Senin, berarti teman-teman boleh absen atau berkesempatan absen itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadi 5 hari kerja. Oke, tapi karena ini nanti fleksibel aja peraturannya, jadi sambil jalan aja ya nanti. Oke. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan untuk RPP, nanti bisa dicek aja atau di download dulu. Nah, ini rancangan pembelajarannya. Ya, yang pertama kan kita akan mempelajari atau rancangan pembelajaran dimasuk oleh saya atau koordinator. Ini ada jadwal, jam, tanggal, dan harinya. Ya, masing-masing ada. Nah, karena ini dibuat sama manusia,
Jadi saya mohon bantuannya kalau misalnya ada missing atau ini ternyata harinya salah, tanggal salah ketik, salah cantum ya misalnya. Jadi mohon direvisi aja atau disampaikan ke saya, nanti saya revisi ya. Misalnya teman-teman kan sudah tahu jadwal masing-masing kelas. Misalnya kelas A hari Senin, Kamis, kelas B Selasa, Rabu, atau kelas C kan. Nah, silakan itu dihafalkan sendiri dulu. Nanti kalau bila ada yang saya cantumkan di sini keliru, nanti boleh disampaikan ke saya. Ya. Nah, terus kemudian untuk apabila ada jadwal atau hari atau perkuliahan yang sudah dijadwalkan di RPP, kemudian hari tersebut masuk di hari libur atau hari libur nasional, jadi silahkan untuk teman-teman konfirmasi saja pada dosen yang mengampu untuk melakukan koordinasi ulang ya. Jadi reschedule, misalnya hari Senin ada kayak besok nih minggu depan ada libur kira-kira 3 hari lebih ya, 3 hari cuti bersama kurang lebih. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa koordinasi sama dosen yang mengampu pada saat itu untuk reschedule. Kalau misalnya jadwal yang Zoom, tapi kalau jadwalnya video yang ditampilkan di skala saya silahkan ditampilkan kapan ya. Tapi tetap untuk masing-masing PJ selalu mengingatkan dosen yang bersangkutan. Nah, ini minggu kedua, jadi minggu pertama kita masih rancangan pembelajaran. Jadi belum sepaneng ya. Nggak sepaneng sih, mata kuliah ini nggak sepaneng. Nah, untuk yang kedua adalah udah masuk ke konsep kebutuhan dasar manusia. Ya, terus kemudian ini diampu oleh saya, nanti masih dengan saya. Nah, untuk yang pertemuan ketiga, teori. Sudah masuk ke teorinya menurut para ahli, ya. Nah, lebih ke kebutuhan dasar manusia, ya. Ada yang pernah ketemu atau pernah ketemu lagi? Udah tahu tentang Maslow? Ya, paradigma menurut Maslow, ya. Ada berapa? Mana nih suaranya? Ada berapa paradigmanya menurut Maslow? Ada 5, Bu. Siapa ini? Kalau di kelas saya bisa langsung tahu ini. Ini saya harus cari dulu. Ya udah, siapa mbak-mbak tadi? Ada 5 ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita ke pertemuan ketiga saja. Oke, siap. Terima kasih Mbak yang jawab tadi. Oke, terus kemudian ini masih dengan saya juga untuk yang pertemuan ketiga. Nah, masuk ke pertemuan keempat, ini sudah mulai tim teaching, yaitu ada Bu Etika dan Bu Arni. Ya, nanti masing-masing kelas ini akan diampu oleh 2 orang dosen yang masuk ya. Jadi nanti tekniknya biar dosen yang bersangkutan untuk menjelaskan, misalnya mau Bu Etika dulu yang mengajarkan, terus kemudian ditambah Bu Arni, atau mau semuanya masuk dalam satu kali Zoom, atau apa, nanti silahkan dosen yang bersangkutan yang berkoordinasi sama teman-teman sekalian. Ya, terus, nah, di minggu keempat ini sudah masuk di skill lab ya. Nah, saya belum tahu nih masih diperbolehkan atau tidak untuk skill lab atau offline di kampus, karena teman-teman sekalian masih di sana ya, masih di rumah masing-masing. Dan ini nanti saya tadi bilang untuk revisi RPP nanti kayaknya masih ada revisi, jadi teman-teman masih menunggu ya. Ini baru gambaran besar, gambaran kasar skill pembelajaran RPP. Oke, terus kemudian ini pertemuan sampai ke pertemuan 7 ya, sampai pertemuan 7 dan diakhiri oleh ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester ini tidak terjadwal. Jadi apabila materi belum selesai, boleh lanjut ke materi selanjutnya tanpa ada ujian yang terjadwal oleh prodi. Jadi
bisa kapan aja, tapi tetap mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita rencanakan sekarang ya. Jadi ada ujian tengah semester di rentang waktu tanggal 7 sampai 11 Desember. Terus kemudian lanjut langsung untuk materi ke-9 ya, sampai ke-15. Oke, sampai ke-15, kemudian di minggu ke-16 kita uji akhir semester yang dijadwalkan oleh prodi. Jadi serentak satu prodi melaksanakan ujian akhir semester di rentang tanggal 1 sampai 5 Februari 2021. Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk penjelasan RPP. Kita diskusi ya. Oke, kita diskusi. Silakan ada pertanyaan yang terkait pembelajaran 1 semester ke depan. Silakan. Monggo ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Kalau sudah jelas, berarti? Siap, sudah jelas Ibu. Oh, sudah jelas ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh, apa namanya? Sudah jelas Bu, sudah jelas. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silahkan teman-teman untuk minta bantuan atau mengupayakan ke PJ-nya dulu ya. Jadi contoh kelas A nanti akan mengkoordinasi dengan PJ-nya. Kemudian nanti PJ-nya yang akan menanyakan saya ya. Jadi apa namanya? Melalui PJ dulu baru diskusi dengan saya. Gitu ya. Ya, Bu. Kecuali kalau mau ada beberapa yang perlu apa ya namanya kayak ibaratnya curhat misalnya, sesuatu yang perlu dibicarakan secara personal atau pribadi yang tidak mau melalui PJ, jadi silahkan untuk langsung ke saya. Tapi kalau untuk masalah perkuliahan silahkan sampaikan ke PJ terlebih dahulu. Sudah jelas ya teman-teman untuk PKDN. Bu, izin bertanya. Ya, siapa ini? Fadila. Oke, Mbak Fadila Ada saran untuk buku referensi buat pelajaran kebutuhan dasar manusia ini nggak, Bu? Saya sudah share di sini. Jadi bukunya banyak ya Mbak tentang kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar manusia ini termasuk stase yang paling awal. Jadi banyak ditemukan di mata kuliah manapun ya. Jadi keperawatan, terus kemudian keperawatan anestesi, terus kemudian kebidanan, terus kemudian farmasi juga semuanya ada yang membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi silakan banyak yang menyediakan tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ya, Fundamental of Nursing biasanya kamu akan ketemu. Ya, ini sudah banyak juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya juga sudah banyak, jadi silakan cari aja. Kalau main ke kampus juga sudah macam-macam library di kampus. Kalau mau cek buku secara online dari kampus juga bisa.
Anda bisa ngetik repositori UHB-ACID ya. Jadi silakan mau cek ketersediaan buku yang ada di kampus. Ya, nanti kalau misalnya sudah cek ada, baru teman-teman boleh masuk ke kampus untuk minjem di library kampus. Silakan deket-deket sini, cek dulu bukunya ada atau enggak. Atau mau langsung main di sini, silakan. Gitu Mbak Fadilah, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Sama-sama Aku Ibu. saya izin bertanya. Siapa ini? Saya Swastika. Oke, Mbak Swastika. Ingin bertanya berarti untuk minggu ini kami belum bisa absen, Bu. Sudah absen, silahkan absen. Nanti kalau kelas, ya nanti absen. Nanti saya setting absennya hari Kamis sampai Jumat ya. Nanti bisa absen di Selasa. Jadi satu kali aja absennya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau absen, jadi satu kali aja absennya. Ya, silakan sudah bisa absen di Selasa habis ini. Nanti saya setting langsung. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Anything else? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya minta itu ya, fotonya ya, teman-teman. Untuk action, saya akan foto capture pertemuan kita hari ini. Siap-siap ya. Sudah? Slide 1, ini ada 4 slide di sini. Terima kasih sudah bergabung. Ya, slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Oke, thank you. Matur nuwun. Sesye. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Sami-sami, Bu. Sami-sami, Bu. Sama, Ibu. Sami, Bu. Sehat ya, Bu. Iya, sama-sama. Sehat-sehat ya semuanya. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Aduh, ada yang I love you-an. Udah selesai ya? Sudah selesai. Udah. Toto pada rame ya. Dadah. Kasih sama Hilvan. Ada mau gue pakai. Sampai Thailand. Kamu kebahan. Baik, saya An ya. Anjir. Oh iya, teman-teman. Adik. Oh, Jangan lupa untuk subscribe di YouTube saya. Saya tunggu loh. Udah dikabarin kan sama Siap, Ibu. Fer? Ya, Bu. Ya, Bu. siap, Nama YouTube-nya apa, Ibu? YouTube-nya Maria RS. Pan, kasih sarang Hilvan. Sarangyo. Jadi terima kasih buat yang subscribe ya agar selalu dapat info. Ya, Ibu. Sama-sama. Konnichiwa, Bu. Apa itu konnichiwa? Ditunggu ya, ditunggu subscribe-nya. Siap, Bu. Bye, matur nuwun. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Sami-sami. Bu. Ibu. Hati-hati, Bu. Ya, Hafiz. Jangan killer ya, Bu. Nggak ada Oca. Hati di jalan, Oca. Paling kalau suruh ngepel. Hati-hati. Adi, apa kabar kau, Adi? Oke. Iya, Kakak. Sehat-sehat aja. Saya M ya. Dadah. Oh, baik. Iya, Bu. Ayo, mari. Dadah, Bu. Sehat selalu, Bu.